Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arman Widodo, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Sistem Informasi, dengan nomor induk mahasiswa 200101010097. Pada video ini saya akan membahas tentang tugas 2 mata kuliah manajemen umum kelas SI 101 tentang yaitu tentang resume paper dalam bentuk makalah atau jurnal. Tema yang saya ambil adalah manajemen sumber daya manusia. Baik, kita akan segera mulai membahasnya. Judul yang saya ambil ini, bisa dilihat. Baik, kita akan mulai segera membahas tentang resume yang sudah saya buat. Judul paper, makalah atau jurnal yaitu Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi. Nama penulis adalah Abdullah Husaini, SIMM. Paper ini termasuk dalam jurnal Warta edisi 51 yang terbit pada Januari 2017 dengan nomor ISSN 1829 garis datar 7463. Latar belakang adalah latar belakang jurnal ini adalah manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tidak peduli apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar yang memiliki 10.000 karyawan atau organisasi nirlaba kecil yang memiliki 10 karyawan, tetap saja karyawan-karyawan tersebut harus dibayar, yang berarti dibutuhkan sebuah sistem kompensasi yang baik dan sah. Menurut Faustino 2003.210. Kajian tentang manajemen sumber daya manusia menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. MSDM juga menyangkut desain dan implementasi sistem pencernaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. MSDM diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, studi tentang manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah atau kuantitas dan tipe atau kualitas yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur atau library research. Dari keseluruhan isi jurnal itu dapat kita hasilkan adalah pentingnya manajemen sumber daya manusia ini dapat disoroti dari berbagai perspektif. Spesiagian menyoroti relevansi dan pentingnya MSDM dari 6 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif politik. SDM merupakan aset yang sangat penting dalam perusahaan mulai dari level makro atau negara, level internasional hingga level mikro. Jadi SDM memegang peranan sentral dan paling menentukan dalam mencapai tujuan organisasi. Tanpa manajemen sumber daya manusia yang handal, pengolahan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber-sumber lainnya akan menjadi tidak efektif, efisien, dan produktif. Yang kedua, perspektif ekonomi, bahwa pemahaman manajemen sumber daya manusia tidak lain karena untuk keperluan ekonomi semata-mata. Hal ini dijustifikasi oleh kenyataan bahwa manusia merupakan salah satu faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa oleh satuan-satuan ekonomi, serta merupakan pusat segalanya dalam organisasi. Manusia bisa menjadi persoalan apabila tidak dikembangkan dan ditingkatkan potensinya. Sebaliknya, manusia menjadi pusat keberhasilan organisasi apabila segala dayanya dikembangkan secara wajar dan meyakinkan. Yang ketiga, perspektif hukum. Dalam organisasi terdapat berbagai peraturan, ketentuan, dan kewajiban serta timbal balik antara organisasi dengan anggotanya. Kejelasan antara hak dan kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui suatu sistem manajemen yang tepat. Salah satu alternatif yang paling relevan adalah manajemen sumber daya manusia yang dikelola secara tepat dan teratur. Yang keempat adalah perspektif sosial kultural. Kesempatan berkarya merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang tidak bisa diukur dengan hal-hal lain yang bersifat kebenaran tetapi juga non-fisik. Bekerja merupakan perwujudan kebutuhan sosio-psikologis, sulit diperoleh suatu sistem manajemen sumber daya manusia yang bebas nilai. Pemenuhan kebutuhan
Sosiopsikologis terletak pada nilai-nilai yang akan menentukan baik buruknya, wajar tidaknya, dan sekaligus menjadi barometer penilaian bagi seseorang. Yang kelima adalah perspektif administrasi. Ketergantungan kepada orang lain mendorong manusia untuk berorganisasi, sehingga maju mundurnya kehidupan manusia tergantung pada kemampuan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada pada organisasi. Disinilah relevansi dan peran manajemen sumber daya manusia. Yang keenam adalah perspektif teknologi. Manusia diharapkan agar dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan dan kemajuan bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang begitu cepat. Manusia perlu berbekal kemampuan, kecakapan, keterampilan yang sesuai. Hal ini hanya bisa dicapai melalui suatu sistem manajemen sumber daya manusia yang tepat. Postino 2003-15. Dari pembahasan di atas dalam jurnal tersebut, maka dapat diambil kesimpulan. Jadi secara sederhana, manajemen sumber daya manusia adalah mengelola sumber daya manusia karena merupakan sumber daya yang sangat penting dan sangat berpengaruh kepada upaya organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen sumber daya manusia mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi manajerial, fungsi operasional, dan fungsi mencapai tujuan organisasi secara terpadu. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah pengadaan staf, pengembangan sumber daya manusianya, mengurus kompensasi, mengurus kesehatan dan keselamatan kerja, mengurus hubungan pekerja, dan hubungan industrial. Tujuan manajemen sumber daya manusia sendiri adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia atau karyawan terhadap organisasi. Karena semua kegiatan organisasi untuk mencapai tujuannya tergantung pada sumber daya manusianya. Oleh karena itu perlu dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia. Diperlukan peran seorang manajer sumber daya manusia, manajer lini atau dan outsourcing. Kelebihan dan kekurangan dari tulisan ini, penelitian ini, kelebihannya adalah data yang disajikan sangat lengkap karena penelitian mengacu pada kajian teori para ahli dan kajian penelitian yang dilakukan sebelumnya. Sedangkan untuk kekurangannya, penelitian adalah teori-teori yang ada saat ini tidak akan berlaku di masa datang apabila tidak diikuti oleh organisasi itu sendiri berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat. Oleh karena itu, perlu digunakan metode penelitian survei untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengetahui kondisi real di lapangan atau di dalam suatu organisasi modern. Demikian pembahasan resume paper, jurnal atau makalah pada tugas 2 mata kuliah Manajemen Umum kelas SI 101 Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, always positive thinking for better tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.